Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku muslimah yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan ujian. Ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kekurangan, bahkan ada yang diuji dengan hutang yang terasa begitu berat. Namun, di balik semua itu, Allah telah memberikan kita kata kunci untuk meraih ketenangan dan pertolongannya. Di sebuah kampung yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang muslimah bernama Murni. Ia dikenal sederhana, tutur katanya pun lembut, dan tak pernah lepas dari sholawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan, para tetangga sering mendengar lantunan lirih dari rumahnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun di balik ketenangannya itu, Murni memikul beban berat. Suami Murni belum lama ini wafat dan meninggalkan hutang yang cukup besar. Setiap malam setelah menidurkan anaknya yang masih kecil, Murni duduk termenung. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, aku takut hutang ini menjadi penghalangku bertemu denganmu. Aku lemah ya Rob, tolonglah aku." Hari demi hari, Murni jalani dengan terasa berat. Ia harus bekerja keras, berjualan kecil-kecilan, sambil tetap merawat anaknya. Tapi Murni tetap Murni. Di sela kesibukannya itu, Murni tidak pernah berhenti bersolawat. Saat memasak, saat berjualan, bahkan saat lelah menidurkan anaknya, bibirnya terus basah dengan solawat. Baginya, sholawat bukan sekedar bacaan, melainkan tali penghubung antara dirinya dan Nabi Muhammad SAW dan rahmat Allah. Suatu hari, di tengah kebingungannya, Murni mendatangi seorang ustazah untuk meminta nasihat. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Ustazah, aku terus dihantui hutang. Aku takut tidak bisa membayarnya. Apa yang harus aku lakukan?" Sang ustazah pun tersenyum lembut dan menjawab, "Murni, hutang memang beban dunia dan akhirat. Tapi jangan putus asa. Perbanyaklah sholawat, karena sholawat itu kunci turunnya rahmat Allah. Berdoa, berikhtiar, dan tetap sabar. Insya Allah, pertolongan Allah akan datang, meski dari arah yang tidak kita sangka." Kata-kata itu menancap kuat di hati Murni. Sejak saat itu, ia semakin memperbanyak sholawatnya. Di setiap langkahnya, ia mengingat Rasulullah SAW. Sholawat menjadi obat untuk hatinya yang cemas, sekaligus peneguh untuk jiwanya yang hampir putus asa. Bulan demi bulan berlalu. Suatu sore, ketika Murni sedang berjualan kecil-kecilan, seorang pembeli mendekat. Ia adalah seorang saudagar yang sering memperhatikan kejujuran dan kesabaran Murni. Dengan suara tenang, saudagar itu berkata, "Bu Murni, saya tahu beban yang ibu tanggung. Izinkan saya membantu melunasi sebagian hutang ibu." Murni terdiam, tangannya gemetar, matanya basah. Ia teringat doa-doanya, sholawat yang tak pernah ia tinggalkan, dan janji Allah tentang pertolongannya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Murni merasakan beban berat di pundaknya terangkat sedikit demi sedikit. Pertolongan demi pertolongan datang. Ada tetangga yang membantu, ada sahabat yang peduli, ada rezeki yang Allah bukakan lewat dagangannya. Hingga akhirnya
semua hutang Murni bisa dibayarkan. Malam itu Murni sujud lama sekali. Dengan linangan air mata, ia berbisik dalam sujudnya, "Ya Allah, semua ini bukan karena aku. Semua ini karena rahmat-Mu, karena sholawat kepada kekasih-Mu, Rasulullah SAW. Dan karena Engkau tak pernah meninggalkan hamba-Mu yang berserah diri." Sejak saat itu, Murni bukan hanya seorang ibu yang tegar. Ia menjadi teladan bagi para muslimah di kampungnya. Ia mengajarkan bahwa sholawat adalah kunci pertolongan Allah. Bahkan ketika masalah terasa mustahil diselesaikan. Ia juga mengingatkan bahwa hutang adalah amanah yang harus ditunaikan dengan sungguh-sungguh. Karena ia bukan hanya beban dunia, melainkan juga beban di akhirat. Murni membuktikan satu hal, bahwa muslimah yang bersabar, bersolawat, dan berpegang teguh pada Allah tak akan pernah dikecewakan. Saudariku muslimah, dari kisah ini kita belajar bahwa hutang bukan hanya urusan dunia, tetapi juga amanah akhirat yang harus diselesaikan. Dan kita juga belajar bahwa sholawat adalah kunci rahmat Allah, penenang hati sekaligus pengundang pertolongan. Maka jangan pernah lelah bersolawat, jangan pernah berhenti berdoa, karena pertolongan Allah bisa datang kapan saja dari arah yang tidak pernah kita sangka. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah selalu lapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan ditutup hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.